Sobat UMKM Brilian, kali ini kita akan ngomongin generasi milenial atau generasi Y. Memang secara harfiah nggak ada demografi secara khusus ya dalam penggolongan generasi ini. Ada ahli yang berpendapat bahwa generasi ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 70-an hingga 90-an. Ada juga yang berpendapat bahwa generasi ini lahir di antara 80 hingga 2000. Dan juga ada yang berpendapat bahwa generasi ini adalah orang yang lahir maksimal hingga tahun 2004. Nah, ngomongin tentang milenial, ada satu survei oleh The Nielsen Global Survey of E-commerce yang melakukan riset terhadap 30.000 responden yang memiliki akses internet yang memadai. 30.000 tersebut diambil dari 60 negara di Asia Pasifik, Eropa, Amerika Latin Utara, dan Timur Tengah. Nah, dalam penelitian ini menggambarkan bahwa generasi milenial ini lebih memilih jalur online untuk mencari informasi dan membeli kebutuhan beragam produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, Nielsen juga mencatat bahwa pertumbuhan penetrasi perangkat mobile atau gadget di kota-kota besar di Indonesia ini mencapai 88%. Dan juga tentu ya, kepemilikan perangkat mobile tersebut bisa jadi salah satu faktor paling signifikan terhadap perilaku belanja secara online. Nah, berdasarkan riset Nielsen tersebut juga, Indonesia ini memiliki peringkat teratas secara global dalam hal penggunaan ponsel pintar untuk belanja secara online. Artinya adalah generasi milenial memanglah sangat akrab dengan teknologi dan menjadikan mungkin teknologi sebagai salah satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan mereka, baik untuk mencari informasi ataupun untuk belanja dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, berbicara tentang milenial dan teknologi, sekarang kita akan coba bincang-bincang juga dengan salah satu milenial untuk mengetahui benar nggak sih kalau misalkan milenial itu nggak bisa lepas dari gadget, dan juga gimana sih perilaku milenial untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, di sini udah ada Josephine yang akan ngobrol sama kita terkait dengan milenial ini dan juga bagaimana sih perilaku Josephine ini terhadap teknologi, gadget, serta untuk memenuhi kebutuhannya. Hai Josephine. Halo, kenalin aku Josephine. Kebetulan di sini mungkin mewakili teman-teman milenial juga, walaupun saya dari milenial akhir ya, akhir-akhir tahun 2000-an, tapi ya udahlah ya, anggap aja milenial gitu. Nah, Jojo apa Jose nih atau Josephine nih biasa dipanggilnya? Jose aja mungkin ya. Jose aja singkat. Ya. Nah, Jose, kita nih sebagai milenial, saya juga milenial ya. Di sini saya nggak terlahir sebelum tahun 70, jadi masih muda. Jadi saya juga di sini masih muda ya, masih termasuk milenial. Nah, Jose, kita nih sebagai milenial setuju nggak sih dengan dengan riset Nielsen tadi terhadap perilaku konsumen milenial, bahwa memang apa-apa tuh sekarang serba online gitu. Nah, Jojo sendiri setuju nggak sih sama riset itu gitu? Kalau saya sih setuju banget ya, apalagi di tahun-tahun terakhir waktu pandemi itu kerasa banget kalau kita tuh benar-benar nggak bisa lepas dari yang namanya gadget, internet, pokoknya kayaknya hampir 24 jam deh kalau misalnya melek itu pasti pakai gadget, karena kita sekarang kerjanya juga harus pakai laptop, PC, berkomunikasi juga kebanyakan walaupun di jarak yang dekat juga kayaknya lebih nyaman pakai handphone ya, pakai gadget. Jadi kalau menurut saya pribadi sih nggak bisa lepas sih dari gadget. Dan mungkin juga kalau misalkan orang sehat itu bangun tidur langsung minum. Mungkin kalau orang generasi milenial itu bangun tidur yang pertama dicari itu udah pasti HP, bener gak? Bener, minimal cek notifikasi atau matiin alarm pakai gadget gitu. Nah, jadi salah satu hasil dari riset tersebut memang ada yang valid nih, bahwa generasi milenial dari khususnya Jose sendiri itu nggak bisa lepas dari gadget. Bahkan bangun tidur pun yang pertama dicari itu gadget ya, bukan yang lain gitu. Nah, kemudian sejauh ini nih kalau dari Jose sendiri, seberapa jauh sih Jose itu pakai teknologi yang ada di gadget? Atau boleh tahu nggak sih aplikasi sosial media atau marketplace apa aja sih yang ada di HP Jose ini? Atau mungkin hanya pakai satu media sosial aja atau satu marketplace aja? Tapi rasanya nggak mungkin deh. Iya, nggak mungkin. Kalau saya sendiri sih kayaknya hampir semua aplikasi sosial media deh punya ya di gadget ataupun di tablet ataupun di laptop gitu. Karena emang rasanya semua orang juga punya kebutuhan itu gitu untuk punya hampir semua aplikasi sosial media. Cuman kalau misalnya ditanya yang mungkin paling sering diakses itu
Yang pasti YouTube dan Instagram. Itu kalau nggak salah dari risetnya juga di Indonesia emang 2 teratas atau 3 teratas itu salah duanya adalah YouTube dan sama Instagram. Nah, Kayak gitu. Terus kalau marketplace sendiri ya marketplace yang kita tahu lah kayak toko oren, toko ijo gitu ya. Ya kayak gitu sih paling Mas. Kalau Masnya sendiri kan generasi milenial juga nih. Kalau Masnya gimana coba? ya memang sih sama sih kayak Jojo sih, nggak mungkin sih cuma satu sosmed doang yang diinstal atau marketplace satu doang yang diinstal. Kalau saya sendiri memang banyak sih, banyak mungkin yang nggak ada tuh hanya Pinterest sama Tumblr. Sisanya saya install semua, mulai dari Facebook, Twitter, kemudian Instagram, LinkedIn juga termasuk sosial media ya, Iya, sosial media profesional gitu kan. Nah, cuman kalau saya sendiri yang lebih sering diakses itu mungkin TikTok ya. TikTok sama TikTok. Instagram. Sebelumnya itu saya sering mengakses Instagram sama YouTube. Namun semenjak keberadaan TikTok, nah YouTube ini sedikit tergeser sedikit teralihkan. Karena kan kalau nonton YouTube itu kita cenderung nonton video-video yang panjang kan. Sementara saya itu lebih prefer untuk lihat video pendek-pendek tapi banyak gitu. Kalau itu bisa 30 menit satu video kan itu kayak gitu kan. Nah kemudian kalau marketplace sendiri sejauh ini memang saya sering buka si Oren sih. Nah, Atau mungkin sebagian besar milenial juga seperti itu ya, si Oren kayaknya. kayaknya mungkin Ya? seperti itu ya. Tapi kalau saya pribadi sih nggak melihat dari marketplace apa, tapi dari produknya mau dibeli di mana atau harganya gimana gitu sih. Jadi nggak terpatok dengan satu aplikasi gitu. Nah berkaitan dengan itu biasanya nih kalau Jojo cari informasi untuk kebutuhan sehari-hari itu di marketplace yang mana sih? Atau mungkin Jojo biasanya cari dulu di sosial media sebelum ke marketplace atau gimana sih biasanya seringnya gitu? Kalau saya sendiri sih masih percaya Instagram ya untuk nyari informasi. Misalnya saya pengen beli selimut, kira-kira di akun Instagram tuh ada nggak sih selimut yang bagus gitu kelihatannya. Tapi setelah itu transaksinya itu terjadi di toko-toko e-commerce gitu, misalnya toko oren itu atau toko ijo. Jadi ya sebenarnya nyari informasinya di Instagram, tapi nanti pas bertransaksinya baru pindah ke e-commerce gitu. Mungkin karena Instagram nggak bisa ngasih garansi keamanan kali ya. Betul, jadi saya ngerasa kalau di Instagram itu kita kurang bisa mengukur nih penjualnya tuh trusted atau enggak gitu. Jadi testimoni dan ya track record sellernya itu saya lihatnya dari e-commerce gitu. Nah, tapi dari Jojo sendiri pernah nggak sih Jojo belanja langsung di Instagramnya? Pernah, tapi itu mungkin masih kurang paham ya. Jadi saya beli dan nggak cross check lebih mungkin, jadi ketipu gitu. Jadi kan tidak mau mengulangi, makanya sekarang pindah lah kalau bertransaksi itu ke e-commerce yang lebih trusted. Ya, memang sih kalau misalkan Instagram itu transaksinya memang direct ya, pembeli ke penjual itu, sehingga nggak ada garansi keamanan itu. Memang sih saya pun sama seperti itu ya, saya pun sama seperti itu teman-teman, bahwa informasi biasanya saya cari dulu di sosial media, kemudian untuk transaksinya saya lari juga ke marketplace gitu. Bahkan kalau misalkan di marketplace itu tidak ada toko tersebut ya, otomatis saya harus mencari toko yang lain dengan produk yang sama. Kurang lebih kalau saya seperti itu sih Jo. Setuju. Saya juga seperti itu karena takut ketipu 2 kali ya. Iya, betul. Apalagi udah ada bad experience di Instagram. Betul. Tapi sebetulnya masih banyak juga loh Jo, orang masih transaksi di Instagram. Kira-kira Jojo tahu nggak sih kenapa sih orang masih mau gitu transaksi di Instagram padahal udah banyak banget nih kasus penipuan di Instagram gitu. Karena nggak ada garansi keamanan itu. Tahu nggak sih kira-kira kenapa? Mungkin karena nggak mau ribet aja kali ya, sekali jalan aja deh dari Instagram ketemu langsung chat gitu. Tapi kalau menurut saya sih ya kembali lagi karena udah ada bad experience, jadi rasanya nggak mau deh mengulang itu gitu. Tapi maksudnya bukan mengatakan bahwa semua orang yang hanya berjualan di Instagram tuh pasti akun bodong ya. Pasti ada juga yang trusted seller juga. Tapi kalau buat saya sih memilih di e-commerce gitu kalau berbelanja. Oke, memang lebih aman di e-commerce ya daripada di Instagram. Nah ini juga bisa jadi satu catatan penting ya bagi teman-teman UMKM nih. Bahwa kalau misalkan mereka punya toko di e-commerce, itu peluang dibelinya tuh akan lebih tinggi ya daripada orang beli di Instagram. Karena
konsumen tuh merasa aman itu kalau di e-commerce seperti itu ya. Nah kemudian nih, apa sih yang bikin Jojo tertarik atau jadi pertimbangan bagi Jojo gitu buat beli produk secara online itu? Kan Jojo nggak pegang nih fisiknya gitu. Apa yang bikin Jojo, saya yakin nih mau beli ini gitu? Kalau buat saya sih yang paling penting itu testimoninya sih. Kalau misalnya di e-commerce itu kan kita bisa lihat ya testimoninya. Kalau misalnya di atas bintang 4,5 deh, saya pasti udah percaya kalau produknya itu bagus gitu. Apalagi kalau penjualannya udah besar gitu. Tapi ada juga kan yang mungkin merasa itu salah satu daya tarik untuk customer, jadinya mereka berusaha untuk membeli testimoni itu, dan itu tuh kelihatan gitu. Jadi menurut saya sih testimoni real yang paling saya lihat gitu untuk menunjang saya beli nggak produk itu. Nah kalau memang testimoni tentu kan kita jadi percaya ya experience orang-orang kayak gimana. Tapi apa sih yang jadi first impression Jojo? Kalau misalkan dari segi foto nih, dari segi foto produk itu jadi salah satu pertimbangan juga nggak bagi Jojo dalam menentukan pembelian? Jelas foto produk, apalagi kalau fotonya disertai video yang menarik gitu ya. Misalnya sabun, cara pemakaiannya gimana, terus dilengkapi juga di deskripsi informasi-informasi, sampai expire date-nya juga, ingredients, alergi apa gitu. Menurut saya sih informasi-informasi kayak gitu sangat menunjang ya. Jadi kita tuh mengerti banget produk kita yang kita beli itu apa, dan nanti kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi hasil dari produk itu, kita tuh tidak terlalu kecewa lah karena kita sudah tahu dengan jelas produk yang kita beli. Oke, tapi kalau misalkan harga jadi salah satu pertimbangan juga nggak bagi Jose buat belanja online? Mungkin atau porsinya lebih apa ya? Lebih penting mana sih antara testimoni sama antara testimoni, foto sama harga? Atau mungkin yang penting testimoninya bagus, saya udahlah yakin walaupun harganya sedikit mahal, atau gimana sih? Kalau dari saya yang paling penting itu foto ya. Kalau foto produknya bagus, deskripsinya lengkap, apalagi kalau foto produk sendiri bukan comotan gitu dari orang, itu saya percaya banget kalau sellernya ini pasti amanah lah gitu. Terus disertai juga testimoni yang real gitu dari orang-orang, karena pasti kita 11-12 kan sebagai customer experience tuh kayak gimana sih gitu. Jadi saya ya gitu. Kalau untuk harga sebenarnya saya merasa lebih mending belanja agak mahal sedikit, tapi saya yakin kalau dia itu sellernya trusted, amanah gitu, daripada saya harus bayar murah tapi saya tuh ragu kalau produknya tuh asli atau enggak, bagus atau enggak gitu. Oke, jadi harga ini nggak selalu menjadi nomor satu ya dalam menentukan pilihan ini beli apa enggak gitu kan. Nah selanjutnya nih, pernah nggak sih Jojo ketika sedang berselancar lah di internet itu kan nggak niat beli produk tapi akhirnya dibeli gitu? Nah itu pernah nggak sih? Dan kalau misalkan pernah, itu apa sih yang bikin Jojo akhirnya beli gitu padahal nggak ada niatan sama sekali gitu? Pernah nggak sih? Pernah banget sih pasti. Kalau gitu apalagi kaum ciwi-ciwi ya, kalau lihat yang lucu-lucu tuh rasanya kok pengen gitu, tiba-tiba kok udah di check out, tiba-tiba barangnya datang ke rumah gitu. Apalagi kemudahan transaksi ya, sekarang ada COD dan lain-lain gitu. Tapi kalau saya sih biasanya ngelihat dari kembali lagi ke fotonya tuh lucu dan trusted gitu sellernya. Jadi kayaknya butuh juga sih untuk self reward, ya udah beli aja. Atau promosi biasanya harganya sekian, jadi big deal sih, murah banget sekarang, ya udah beli aja walaupun mungkin butuhnya nanti gitu. Jadi foto produk, promosi menurut saya itu penting. Oke, jadi itu ya yang menyebabkan orang bisa, khususnya generasi milenial ya, bisa mempunyai pilihan untuk membeli padahal sebelumnya tuh nggak ada niatan membeli sama sekali gitu. Nah mungkin ini terakhir nih, sebagai generasi milenial nih, Jose lebih prefer untuk bayar itu secara uang tunai atau cashless nih? Kalau saya karena pakai gadget terus nih, kayaknya cashless deh. Kalau disuruh pilih, lebih mending bawa dompet keluar atau handphone keluar, kayaknya lebih mending handphone deh. Karena kayaknya e-money tuh gampang ya, semuanya tinggal klik-klik aja udah langsung kebayar. Terus juga kita nggak perlu nyiapin dompet yang gede-gede. Apalagi kalau ya masa pandemi ya, kembali lagi kalau kita pegang-pegang uang itu kan rasanya kayak kotor, harus bersihin tangan terus. Kalau misalnya cashless kan tinggal klik aja udah selesai gitu. Berarti artinya nggak pegang uang tunai dalam 1 minggu pun nggak apa-apa ya, asal ada saldo di
handphone. Mungkin Iya. mungkin seperti itu ya. Bener, kayaknya saya sekarang udah ini cashless banget deh. Gak punya uang tunai di dompet, tapi ya kalau di rekening doain banyak ya gitu. Tapi itu juga relate sih ke diri saya gitu kan. Terkadang untuk kendaraan saya, maksudnya kadang kan ban motor saya itu kurang angin ya. Itu kan hanya Rp2.000 karena saya orangnya memang sama kayak Jojo gitu kan, lebih prefer untuk cashless gitu kan. Jadi saya jarang punya uang ataupun sekalinya punya uang itu hasil tarikan dari ATM, yang mana kalau dari ATM kan pecahnya 50 kalau enggak 100 gitu kan. Sementara ketika mau pakai uang yang nominal kecil, kayaknya kasihan juga kan. Mau nambal motor, mau isi angin motor 2.000 doang, uangnya 100.000 kan kasihan juga gitu kan. Iya. Nah memang sepertinya sih generasi milenial akan cenderung untuk melakukan transaksi secara cashless ya dibanding dengan cash. Mungkin itu aja sih, kita mau bincang-bincang terkait itu aja. Kita ingin mengetahui nih kira-kira dari penelitian yang telah saya baca tadi relate nggak sih sama generasi milenial yang sesungguhnya gitu. Dan mungkin dari Jojo sendiri nih sebagai konsumen ada nggak sih pesan-pesan buat para pedagang online nih biar dilirik oleh generasi milenial? Ada nggak sih? Kalau dari saya mungkin karena generasi milenial kan semua udah pakai gadget ya. Mungkin sebenarnya yang perlu diperbaiki itu branding dari tokonya sendiri. Misalnya kita memang aktifnya di Instagram. Walaupun saya punya bad experience, tapi saya juga menganjurkan kok untuk teman-teman UMKM tuh punya satu profile bisnis di Instagram. Nah, tapi menurut saya akan lebih baik kalau misalnya diikuti dengan e-commerce-nya gitu. Terus menurut saya lebih baik punya foto produk kita sendiri yang asli daripada nyomot punya orang lain. Dan juga kayaknya jangan sampai ya beli-beli testimoni gitu, karena menurut saya itu kayak sangat-sangat jadi memundurkan untuk niat membeli gitu. Jadi ya mungkin diperbaiki, dipercantik lah gitu ya, bukan diperbaiki, dipercantik laman profile bisnisnya, pasti dilirik kok gitu kalau buat saya. Oke, thank you Jojo udah mau berbincang-bincang dengan kami pada kesempatan kali ini. Dan juga tadi ya banyak banget pesan-pesan yang bisa diambil nih, khususnya bagi teman-teman UMKM yang mempunyai target pasar di generasi milenial. Perlu kita ketahui bahwa generasi milenial ini adalah generasi yang benar-benar lekat dengan gadget dan mereka itu cenderung untuk melakukan pembelian kebutuhan mereka ataupun mencari informasi itu di internet. Dan juga tadi udah disebutin juga sih sama Jojo, sebagai konsumen dia itu ingin belanja di tempat yang benar-benar trusted. Tapi nggak hanya trusted, juga Jojo bisa tertarik dengan produk itu kalau misalkan dia melihat satu profil bisnisnya, misalkan di Instagram itu bisa tertata dengan rapi, punya branding yang baik, itu bisa menjadi salah satu competitive advantage teman-teman UMKM dalam menjual produknya di internet. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak udah mau bincang-bincang bersama kami dan memberikan beberapa mungkin insight-insight lah buat teman-teman UMKM di RB Jakarta. Oke, kalau kamu suka sama video ini jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman kamu. Dan kalau misalkan kamu merasa video ini bermanfaat, silahkan dicoba insight-insight yang telah kami berikan di dalam video ini untuk diterapkan ke usaha kamu. Jangan lupa untuk follow juga Instagram rumahbumn.jakarta dan channel YouTube juga di subscribe ya, Rumah BUMN TV. Dan sampai jumpa di video podcast selanjutnya. See you.